Ciri-ciri kingdom protista yaitu 1. Uniseluler atau bersel satu, dan ada juga yang multiseluler. Tetapi yang multiseluler hidupnya juga secara berkoloni atau berkelompok. Memiliki membran inti, tipe selnya eukariotik. 3. Simbiosis atau hidup bebas dengan cara menguntungkan satu sama lain. Tetapi ada juga yang bersifat parasit atau merugikan. Habitatnya di tempat lembab seperti air tawar dan air laut. Bersifat aerob karena memerlukan oksigen pada proses respirasi di mitokondria. Anggota kingdom protista ini terbagi dalam 1. Protista mirip hewan atau disebut dengan protozoa. Yang kedua, protista mirip jamur. Yang ketiga, protista mirip tumbuhan atau alga. Protista mirip hewan atau disebut dengan protozoa memiliki ciri-ciri yaitu 1. Uniseluler, kedua tidak memiliki dinding sel, ketiga bersifat heterotrof tetapi sebagian kecil bersifat autotrof. Yang keempat memiliki alat gerak, yang kelima reproduksinya bisa secara seksual atau aseksual. Protista mirip hewan diklasifikasikan oleh ahli berdasarkan alat geraknya, meliputi yang pertama ada Rhizopoda atau Sarcodina dengan ciri-ciri 1. Bentuk tubuh tidak tetap, 2. Bagian luar tubuhnya adalah membran sel, 3. Di dalam membran selnya terdapat sitoplasma yang terbagi menjadi 2 yaitu ektoplasma atau yang bagian luarnya dan endoplasma bagian dalam. Yang keempat, berkembang biak dengan pembelahan diri secara langsung atau pembelahan biner. Yang kelima merupakan organisme heterotrof. Contohnya seperti amoeba, actinopoda, dan foraminifera. Contohnya ada struktur tubuh amoeba. Yang pertama ada vakuola air, yang kedua ada pseudopodia, yang ketiga ada ektoplasma, yang keempat ada endoplasma, yang kelima ada membran sel, yang keenam ada vakuola kontraktil, yang ketujuh ada lisosom, yang kedelapan ada nukleus, yang kesembilan ada vakuola makanan, dan yang kesepuluh ada mitokondria. Yang kedua ada flagellata yang memiliki ciri-ciri 1. Bentuknya mirip sel leher foraminifera. 2. Memiliki flagella sebagai alat gerak. Yang ketiga, hidup sebagai parasit pada manusia dan hewan, tetapi ada juga yang hidup bebas. Yang keempat, reproduksinya secara zooflageta. 5. Memiliki 2 cambuk di bagian belakang tubuhnya. Contohnya seperti Trypanosa evensi dan Trypanosa sp. Berikut adalah struktur tubuh dari Trypanosa sp. Yang pertama ada inti sel, yang kedua ada nukleus, yang ketiga ada flagella yang melingkar, yang keempat ada blefaroplas dari granula basal, yang kelima ada kinetoplas, yang keenam ada granula vakuola makanan, yang ketujuh endoplasma, yang kedelapan ektoplasma, yang kesembilan ada pelikel, yang kesepuluh flagella bebas, dan yang kesebelas adalah membran gelombang. Protista mirip hewan, perannya ada yang menguntungkan, tetapi ada juga yang merugikan. Contoh protista mirip hewan yang menguntungkan adalah fosil foraminifera yang berperan bisa mendeteksi keberadaan minyak bumi, dan
protista mirip hewan yang perannya merugikan adalah Phytophthora capsicii, yaitu penyebab penyakit pada mentimun dan labu. Lalu ada protista mirip tumbuhan atau alga yang memiliki ciri-ciri 1. Uniseluler atau multiseluler. 2. Sel-sel penyusunnya adalah sel eukariotik. 3. Dilapisi oleh dinding sel dan di dalamnya terdapat kloroplas. 4. Bereproduksi secara seksual maupun aseksual. 5. Memiliki kloroplas sehingga dapat melakukan fotosintesis. 6. Termasuk organisme fotoautotrof. 7. Cara hidupnya dapat sebagai plankton, neuston, dan bentos. Protista mirip tumbuhan, berdasarkan pigmentasinya dapat dibedakan. 1. Ada alga hijau. 2. Ada alga merah. 3. Ada alga coklat. 4. Ada alga pirang atau keemasan. Yang kelima ada alga api. Dan terdapat 2 kelompok lainnya, yaitu alga mirip hewan dan tumbuhan, serta alga diatome. Contoh peranan alga hijau adalah dan sebagai komponen penting dalam rantai makanan di air tawar serta menghasilkan O2. Dan contoh peranan alga merah adalah sebagai bahan pembuat agar-agar. Yang terakhir ada protista mirip jamur yang memiliki ciri-ciri 1. Bersifat eukariotik. 2. Tidak memiliki klorofil. 3. Dapat menghasilkan spora. 4. Bersifat heterotrof. Dibedakan atas. 1. Jamur lendir plasmodial. Jamur jenis ini peranannya yaitu menguntungkan manusia, yaitu dapat memakan bakteri, protozoa, dan lain-lain. Yang kedua ada jamur air. Jamur jenis ini peranannya yaitu yang merugikan, bisa sebagai pengurai dan sebagai parasit. Yang ketiga ada jamur lendir bersekat. Peranannya sebagai pengurai bahan organik dan penyubur tanah. Tetapi juga dapat membunuh tanaman dengan cara menghisap nutrisi yang ada pada tanaman dan dapat menyebabkan tanaman lapuk.